Bayangin deh, pernah nggak kamu tiba-tiba berhenti sejenak, ngeliat diri di kaca, dan mikir, sebenarnya gue ini siapa sih? Bukan versi kamu yang udah dipoles buat lingkungan, bukan juga versi yang berusaha bikin semua orang senang, tapi kamu yang asli, yang muncul di saat-saat kamu lagi sendirian, ketika semuanya akhirnya hening. Dan lucunya, menemukan diri sendiri itu bukan perjalanan yang lurus, kadang malah berasa kayak lagi muter-muter di labirin hidup. Tapi kata Carl Jung, ada sebuah privilege dalam hidup, jadi diri kita yang sebenarnya. Kedengarannya keren ya, tapi juga bikin penasaran. Soalnya, gimana sih caranya? Sebagian besar dari kita tumbuh sambil pakai berbagai peran. Anak yang patuh, teman yang selalu ada, pasangan yang selalu terlihat baik-baik saja. Lama-lama topeng itu nempel, sampai kita lupa ada wajah asli di baliknya. Dan disinilah sering muncul rasa gelisah atau kehilangan arah. Karena kalau kita terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang, kita lupa memeriksa apa yang sebenarnya kita mau. Tapi perjalanan menemukan diri bukan cuma soal menemukan cahaya, justru kadang kita harus berani nengok ke sudut-sudut gelap dalam diri yang Jung sebut sebagai shadow. Bagian diri yang biasanya kita pinggirin, rasa iri, marah, takut, sisi egois yang kita pura-pura nggak punya. Masalahnya, semua itu nggak hilang hanya karena kita sembunyiin. Mereka numpuk, dan suatu hari bisa muncul dalam bentuk reaksi yang bikin kita bingung sendiri. Pernah risih lihat orang lain karena sikap tertentu? Kadang itu cermin, nunjukin apa yang kita tolak dari diri sendiri. Dan kalau kita mau jujur, momen-momen inilah yang jadi pintu ke kesadaran baru. Bukannya bikin kita jadi buruk, tapi justru bikin kita lebih lengkap. Jung bilang, sampai hal yang tak sadar itu kita sadari, dia akan ngatur hidup kita dari belakang layar. Dan kita bakal nyebutnya sebagai takdir. Jadi, mungkin pertanyaannya sekarang, bukan apa yang salah dari gue, tapi bagian mana dari diri gue yang selama ini gue hindari. Perjalanan ini sering muncul justru di masa-masa hidup berubah drastis. Saat hubungan kandas, ketika pekerjaan gak lagi terasa berarti, atau ketika hidup tiba-tiba bikin kita berhenti dan mikir ulang semuanya. Tapi justru di titik-titik seperti itu, banyak orang akhirnya merasa lebih kuat dan lebih jujur sama diri sendiri. Tentu saja nggak semua orang siap untuk masuk ke perjalanan ini, karena jujur sama diri sendiri itu nggak gampang. Kadang artinya kita harus mengakui bahwa hidup yang kita jalanin selama ini mungkin bukan hidup yang kita mau. Kadang artinya mengecewakan beberapa orang. Kadang artinya melepaskan hal yang udah nyaman, tapi nggak lagi cocok. Tapi pada akhirnya, apa yang lebih nyakitin? Menghadapi diri sendiri atau bertahan-tahan hidup dalam peran yang bukan milik kita? Proses menemukan diri nggak harus dramatis. Kadang dimulai dari hal sederhana. Duduk sendiri tanpa distraksi, nulis apapun yang muncul di kepala tanpa ngejudge, atau ngobrol sama orang yang bikin kita merasa aman, jadi diri sendiri. Semakin kita jujur, semakin kita sadar pola-pola yang selama ini tersembunyi. Semakin kita berani dengar suara hati, semakin jelas arah yang sebenarnya kita mau. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi versi paling sempurna dari diri kita, tapi tentang menyatukan semua bagian yang selama ini terpisah. Keinginan kita, luka kita, kekuatan kita, bahkan kontradiksi dalam diri kita. Bukan untuk jadi orang baru, tapi untuk pulang ke diri sendiri. Dan mungkin hidup baru beneran dimulai ketika kita berani untuk hidup sebagai diri kita yang sebenarnya. Jadi, gimana dengan kamu? Ada bagian dari diri kamu yang selama ini kamu simpan rapat-rapat? Atau sisi yang kamu takut lihat? Coba ceritain di kolom komentar. Siapa tahu perjalananmu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Kalau video ini terasa ngena, jangan lupa like, share, dan subscribe. Makasih udah nemenin sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.